pengen beli gitu orang, cuma aku bingung jualnya mereka buat apa gitu loh, nggak ada gunanya buat mereka gitu. Padahal kan nggak bisa Mbak Asri kan kepake. dapat pengrajin aja. Nggak ada alasan nggak bisa sih, nggak mau iya. Benar, Ya, males iya gitu ya. males iya, kalau nggak bisa nggak mungkin gitu. Betul. Oh, ini udah sukses nih, aku pengen gitu juga. Itu sebenarnya nggak langsung begitu, ada prosesnya gitu. Hai Tribuners, jumpa lagi di Obsesif kali ini di edisi yang tentunya mendatangkan sejumlah narasumber ya Tribuners ya yang akan memberikan kita insight baru dan juga mungkin inspirasi nih buat kalian di rumah. Nah Tribuners, kalau misalnya beberapa waktu lalu kita banyak mengundang seniman-seniman dari kalangan pria, nah kali ini Tribuners secara spesial di Obsesif ini Bella mengundang seorang seniman muda, ya bisa katakan mungkin seniman ya Tribuners ya, yaitu ada Mbak Astri. Nah, langsung kita berkenalan. Halo Mbak Astri, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini ya Tribuners ya, ada satu menarik ya di belakang tadi belakang layar nih, kita baru sempat ngobrol. Saya sempat tanya sama Mbak Astri, Mbak ini sebenarnya karya Mbak ini apa sebenarnya, juga nggak tahu gitu ya Tribuners ya. Sebenarnya karya ini apa gitu. Alirannya apapun nggak tahu. Nggak tahu alirannya ya. kemana-mana. Ya, makanya kita sebut Astri Art saja. Boleh. Oke, mungkin bisa jelaskan dulu Mbak Astri sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan hobi Mbak Astri ini. Iya. Kira-kira sebenarnya di depan kita ini ada apa saja nih? Ini ilustrasi yang biasa seperti di atas kertas gitu. Terus kalau ini yang awal-awal pandemi mulai suka bikin art journal. Art journal. Ini juga art journal. Kalau yang ini di depan itu tote bag. Jadi kayak tas gitu, kain. Disulam. Terus disulam. Iya. Kalau ini seperti recycle dari barang bekas gitu, dari kemasan produk gitu, nggak dipakai udah dibuang, dibikin jadi kayak paper cut gitu. Oke. Tapi ini menarik banget ya Tribuners. Satu hal yang mungkin bisa kalian ini ketahui bersama juga. Ini kalau misalnya kalian lihat dari dekat nih Tribuners, ini benar-benar spesifik banget karya yang dibuat oleh Mbak Astri. Tapi sebenarnya Mbak Astri nggak punya background seni sama sekali ya? Sama sekali nggak ada. Oke, tapi memang dari dulu sebelumnya itu memang hobi apa sih awalnya kemudian bisa mengantarkan Hobinya pasti gambar. Oke, gambar. Karena kemana-mana pasti ujung-ujungnya gambar gitu. Meskipun nggak tahu ini gambaran, Meskipun nggak tahu gambar alirannya apa. Udah belakangan lama gambar baru paham gitu. Okay. Kalau misalnya yang kayak gini-gini sih nggak pakai gambar. Kalau bikin buku zaman sekarang kan lagi suka-sukanya bikin buku begini. Terus kalau misalnya ini dari kertas bekas dibikin bubur, dibikin kertas lagi, jadi produk kertas lagi gitu. Oke, berarti sebenarnya awal mulanya ini dari hobi melukis sebenarnya. Gambar ya. Gambar. Jadi sehingga kemudian bergerak ke arah seperti ini ya. Ya, terus kemana-mana gitu. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu nih setelah Mbak Astri mungkin mengulik-ngulik ya, ini sebenarnya gue arahnya kemana sih gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk gambar sendiri arahnya Mbak Astri itu kemana? Alirannya surrealis kali ya. Surrealis. Jadi kayak apa ya, kayak nggak lazim gitu, gambarnya nggak lazim, bukan gambar yang kayak pemandangan gitu, nggak orang normal gitu, nggak abnormal semua lah gitu. Iya, abnormal. Tapi ini menarik banget ya Tribuners ya. Ini fun fact buat kalian semua juga. Saya tuh sebenarnya udah nge-follow Instagram Mbak Astri tahun 2020. Dimana awalnya memang saya pribadi Tribuners sering sekali melihat yang seperti ini tuh di Pinterest. Nah, kalau untuk seniman di Indonesia sendiri jarang sekali saya melihat ada bentuk-bentuk karya seperti ini. Kemudian sampailah bertemu Instagramnya Mbak Astri. Saya pikir awalnya dulu bukan orang Balikpapan gitu. Bukan orang Indonesia juga. Iya, bukan Indonesia juga. Iya. Terus sempat mikir gitu, tapi ternyata orang Balikpapan ini luar biasa banget ya Tribuners ya. Bahkan sempat juga disampaikan oleh Mbak Astri tadi Tribuners, kalau ada salah satu influencer atau fashion stylist yang juga follow Mbak Astri ya. Iya, follow gara-gara aku Diana bikin. Rikasari. Iya, aku bikin gambar dia di dalam art journal sini, terus aku tag dia gitu. Oke. Itu menarik banget ya Tribuners ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk ini sendiri nih, ini tadi namanya apa Mbak? Art journal. Art journal. Ini awal mula bisa membuat art journal tuh apa? Maksudnya inspirasinya itu dari mana? Itu pas banget awal-awal di pandemi ya, karena udah bosen juga di rumah, udah bosen juga gambar biasa-biasa cuma gambar di kertas. Terus aku juga banyak sisa-sisa ini ya, ini yang awal banget di pandemi itu, sisa-sisa gambar digital. Terus sisa-sisa kemasan nggak kepake. Nah, ini kan gambar digitalku yang lama, kan ada tumpukannya gitu. Sayangnya dianggurin gitu. Terus pengen digabung-gabungin sama yang lain, gambar juga gitu. Akhirnya bikin, coba deh digabung-gabungin.
udah keterusan akhirnya suka ngumpulin kemasan-kemasan kosong gitu yang Oh, itu ada Yakult banget. iya, yang coraknya bagus. Ini kalau ini sudah dari majalah sih. Oh ya. Kalau majalah-majalah cewek kan biasanya banyak pattern-pattern yang lucu-lucu, warnanya lucu-lucu gitu, itu dipotongin, di kolase sih jatuhnya juga ini namanya gitu. oke. Jadi campur aduk. Oke, tapi kalau misalnya untuk karya ini sendiri pernah ada yang mau beli nggak sih? Pernah. Jadi kalau udah yang udah habis gini, udah selesai, pengen beli gitu orang. Cuma aku bingung jualnya mereka buat apa gitu loh. Nggak ada gunanya buat mereka gitu. Padahal kan nggak bisa asli kan kepake. dapat cuan juga dari situ kan? Ya kalau tas kan bisa dipakai gitu Iya, ya. Kalau ini buat apa gitu, diliatin aja gitu. Bingung. Jualnya pun mau jual bingung Iya, gitu ya, ini bingung, orang beli bener. buat apa gitu. Iya. Tapi sebenarnya pernah ditawar ya? Pernah ada yang nawar mau beli ya? Oke, udah pernah dilepas sama Mbak Astrid sendiri? Enggak, karena aku bingung gitu. Bingungnya Kasihan apa mereka beli buat apa gitu loh maksudnya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya karya lain nih, misalnya seperti tas ini udah dijual ya? Udah, kalau seperti tas udah dijual, terus buku-buku yang gini yang dijilid juga udah pada dijual. Oh, oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk kayak tas nih, itu Mbak Astrid mulai belajar untuk nyulam dan lain sebagainya itu sejak kapan? Nyulam juga udah lama sih, udah jauh sebelum pandemi yang begini-begini. Oh iya, betul. Iya, itu udah lama. Jadi awalnya di hoop gitu, ini kan namanya hoop nih Hoop, iya. yang buletannya hoop. Pertamanya di situ, terus pengen di tas atau di tas kecil bikin sendiri. Pandemi juga belajar jahit, beli mesin jahit oke. gitu. Jadi bikin tas sendiri. Terus disulam gitu. Oh, ini berarti tote bag-nya bukan dibeli ya, tapi dibuat Oleh sendiri. ini kalau yang dijual yang gede-gede ini beli, aku nggak sanggup bikinnya soalnya. Oh, Jadi kalau oke. misalnya mau bikin sendiri tas-tas jinjing kecil gitu, aku pakai sendiri gitu. Oh, oke. Berarti selain dari produk misalnya untuk tas sendiri ya yang dijual, itu ada apa lagi tuh produk mungkin kayak hiasan atau mungkin baju seperti yang digunakan Mbak Astrid? Iya, baju ini untuk kolaborasi sebenarnya belum launching bulan Oktober nanti baru launching catat nih, sama Tribuners ya. Anak Muda Balikpapan. Anak Muda Balikpapan. Sama House of Ara kolaborasi Oke. aku. Berarti memang produk yang dijual sejauh ini adalah dalam bentuk tote bag tas seperti Tote bag ini. tas sama biasanya aku kalau Lebaran dulu sebelum pandemi Lebaran suka bikin amplop angpau gitu, bikinan sendiri dijual juga. Oh, tapi kayak jadi ya 3D gitu ya gambarnya? Enggak 3D sih, gambar di print, dibikin satu-satu amplopnya gitu. Oh, oke. Tapi untuk sekarang yang ini sama yang tote bag sih yang aku jual biasanya. Oke, ini menarik ya Mbak Astrid ya. Ini kalau boleh tahu, kalau misalnya menurut penglihatan Mbak Astrid sendiri, karena kan Mbak Astrid bukan orang seni ya, bertolak belakang seni, hanya hobi saja. Tapi menurut Mbak Astrid sejauh ini, apakah memang dari sisi opportunity sendiri untuk ekonomi itu benda-benda seperti ini bisa mendatangkan cuan yang banyak atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya bisa kalau emang kayak full time gitu kita emang ini bisa. Cuma karena aku nggak full time jadi ya cuma hobi yang jadi uang gitu. Tapi kalau untuk maksudnya untuk dijadikan pekerjaan tetap gitu ya? Mungkin harus full time gitu. Jadi cuannya juga banyak kan, produknya bisa yang jual banyak, cuannya juga banyak. Tapi sebenarnya peluangnya itu ya, peluangnya besar yang Mbak besar sendiri. sih, besar. Cuma waktunya aja. Oh, benar-benar. Berarti memang harus mencurahkan seluruh waktu Iya, ke pekerjaan benar, itu ya. Nah, tapi sejauh ini nih Mbak Astrid, untuk produk Mbak Astrid sendiri dijual kemana saja? Apakah masih sekitar Balikpapan sendiri atau udah keluar daerah? Justru di Balikpapan jarang. Oke. Jadi kalau misalnya awal-awal dulu ilustrasiku dibeli sama orang Turki untuk ditaruh di kaos. Malah sempat dua kali pesen deh mereka. Pertama untuk kaos, beberapa tahun setelahnya untuk di kayak topi kupluk gitu. Untuk di atasnya, ilustrasi di atasnya topi kupluk gitu. Oh, berarti mereka beli gambarnya dalam bentuk digital seperti itu ya? Iya. Jadi zaman dulu aku biasanya aku scan, kirim ke email gitu aja. Semudah itu aja ngirimnya. Itu kalau boleh tahu harganya berapa sih kalau misalnya gambar gitu per ditawar? Zaman dulu itu satu gambar sekitar 6 juta ya kayaknya. Wow! Satu gambar. Saya pikir tadi Mbak Astrid ngomong 6 tuh 600.000, 6 juta per Iya, gambar. padahal itu juga aku juga heran gambarnya, padahal gambar-gambar zaman dulu kan masih yang nggak gini gitu, masih yang biasa aja. Iya, gitu. apalagi mungkin referensi dari Mbak Astrid sendiri nggak begitu banyak zaman itu ya. Oke, 6 juta per gambar. Sorry, bukan total 6 juta. Oke, itu ada berapa gambar? Ada berapa gambar gitu, ada 7 atau saya juga nggak ngerti sih ngitungnya ya kan.
karena dia kasih tawaran gini, aku okekan aja langsung gitu kan. Nggak mikir panjang. Nggak mikir panjang karena aku nggak tahu juga pasarannya Betul. berapa gitu. Oke, berarti 6 juta ya Tribuners tuh biasa banget loh. Zaman dulu itu tahun nggak tahu ya, tahun 2011-an juga kayaknya. Wow, 2011-an 6 juta ya. Tapi sampai hari ini Mbak Asri belum berminat lagi untuk benar-benar mencurahkan diri ke dalam pekerjaan tersebut? Maksudnya mau bikin kayak full time gitu? Oh, belum. Masih sekedar hobi ya? Iya, masih sekedar hobi yang... Tribuners hobi aja bisa dapat 6 juta. Tapi ngomong sekali lagi, Tribuners kalau misalnya kalian lihat dari dekat nih gambar-gambar Mbak Asri sendiri, ini tuh benar-benar spesifik banget Mbak, benar. Dan apa tuh namanya, kalau boleh tahu mungkin inspirasinya dari mana sih sebenarnya? Dari Pinterest kah? Atau mungkin dari Instagram kah? Kebanyakan dari Pinterest. Biasanya aku kalau udah pengen bikin apa ya gitu, udah buka Pinterest. Terus kalau misalnya untuk tekniknya misalnya bikin gini jilid buku, itu biasanya belajarnya di YouTube. Udah gitu aja. Otodidak berarti? Otodidak semua, dari YouTube semua belajarnya. Nyulam juga berarti otodidak? Iya, nyulam juga otodidak. Oh, tapi sekarang nggak ada hal yang nggak bisa dipelajari ya, di internet? Makanya asal rajin aja. Nggak ada alasan nggak bisa sih, nggak mau iya. Benar, ya, males iya gitu ya? Males iya, kalau nggak bisa nggak mungkin gitu. Betul. Kalau mau belajar. Oke, nah tapi mungkin selain dari sisi ini ya, karena kan apa yang dikerjakan sama Mbak Asri sejauh ini, misalnya seperti membuat buku seperti ini atau menyulam ini, banyak banget sebenarnya yang berminat gitu untuk belajar gitu. Nah, Mbak Asri sendiri pernah nggak sih secara khusus menjadi guru atau tutor gitu di mana? Kalau workshop pernah, workshop menggambar. Jadi guru anak SMP juga pernah. 1 semester itu pernah saya ajarkan. Nggak lanjut lagi berarti? Nggak lanjut lagi. Kenapa tuh kira-kira? Nggak laten. Nggak sabar sama anak-anak. Susah ya Bun? Susah, iya. Nggak. Mereka yang susah sama yang malas-malesan sih. Kalau yang rajin sih enggak gitu. Benar. Yang dikasih tenggat waktu segini nggak ngumpulin tugas, nah itu yang bikin stres sih. Ya karena kalau ngerjain gini tuh mut-mutan ya. Kalau pas lagi nggak ada rasanya nggak bakal keluar juga. Jadi kalau misalnya udah nggak berminat, mau dicoba gimana pun ya bakalan nggak bisa gitu loh. Karena aturannya jangan pilih ekskul itu kalau emang nggak fokus ke situ, nggak minat ke situ gitu. Mungkin dia asal-asal aja kali ya milih ini apa ekskulnya, jadi pas begitu ada tugas juga males-malesan, akhirnya kan nggak bisa gitu loh. Gitu. Oke, ini menarik ya Tribuners ya, karena kan sebelumnya tuh kita pernah ngundang beberapa seniman juga nih, Mbak Asri, ya memang mereka punya latar belakang pendidikan sekolah seni gitu, tapi kan Mbak Asri ini kan bukan orang yang ngambil pendidikan seni gitu ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Mbak Asri sendiri masih besar nggak sih peluang untuk orang yang nggak punya bakat seni tapi bisa, maksudnya peluang dia nggak punya pendidikan secara formal di seni, tapi bisa mengembangkan bakat yang dia miliki sehingga nanti bisa dikomersilkan? Masih bisa mungkin banget, bisa banget. Jadi asal mau belajar aja sih, ada kemauan mau belajar gitu. Aku juga nggak punya latar belakang pendidikan seni. Tapi mau kalau udah kepo, apapun dilakuin kan, cari-cari kalau nggak ngerti misalnya YouTube juga banyak kan, misalnya kita cari teknik ini udah banyak pilihan kan, nggak ngerti sama yang penjelasan yang satu channel, cari channel yang lain yang kira-kira bisa kita serap gitu loh. Jadi nggak patah semangat, pantang menyerah. Kalau emang udah mau sih biasanya begitu, nggak pantang menyerah gitu. Iya benar sih, sekarang itu bisa dibilang kayak tadi ya Mbak Asri, di apa sih nggak di internet gitu ya. Iya benar. Makanya bisa belajar secara otodidak meskipun mungkin nggak punya. Gratis pula, yang penting ada paket data ya kan. Iya benar. Numpang di wifi tetangga. Iya benar. Bisa belajar. Oke, kalau misalnya Mbak Asri sendiri nih sebagai seorang seniman, setiap hari itu meluangkan waktu khusus nggak sih buat misalnya melukis atau membuat karya tertentu? Biasanya kalau biasanya sih siang sih ya, habis pulang kerja gitu ada waktu 1 jam 2 jam udah pas, nggak ada capeknya sih. Ya kalau udah hobi, biarpun udah capek, udah di meja ketemu pengen bikin apa ya bikin aja 1 jam 2 jam udah gitu. Biasa kalian buat healing gitu ya? Iya, healing. Ya, stress relief kayak gitu. Karena biasa kan orang ada healing jalan-jalan ini kan, ini Mbak Asri di rumah aja gitu. Di rumah aja, depan meja aja pokoknya. Ngegambar aja kayak gitu. Berarti ini menarik banget Tribuners, karena sekali lagi ternyata hobi kalaupun misalnya dikembangkan dengan baik tuh bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga tuh ya. Nah, tapi menurut Mbak Asri sendiri nih sejauh ini gimana sih dunia seni atau bidang seni yang ada di Balikpapan sendiri, khususnya mungkin di seni gambar seperti ini, apakah sudah maju kah atau masih banyak yang perlu dibenahi sebenarnya? Udah maju sih, udah bisa ngikutin kayak di kota-kota lain kalau aku lihat sih.
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya ketika Iya, Mbak Asri kalau mulai. waktu aku awal-awal, entah aku yang nggak tahu, nggak kenal sama mereka atau gimana, tapi makin kesini makin banyak sih yang kulihat yang banyak yang bertalenta gitu anak Balikpapan. Mungkin sebenarnya memang dari awal tuh cukup banyak bertalenta, tapi sekali lagi soal promosi ya, zaman itu kan gak ada internet ya kan Mbak? Ya mungkin media sosialnya nggak sekencang sekarang ya. Kalau sekarang kan oh iya udah bisa kenal lewat Iya, ini betul, kan betul, media betul. sosial. Iya, jadi pengalaman aku banget di Tribuners yang nge-follow Mbak Asri tahun 2020 Saya malah nggak kan. sadar. Ini memang pengalaman aku pribadi sih, memang tadi mungkin seperti saya bilang ya, Tribuners yang awalnya saya pun nggak yakin nih beneran nggak sih orang Balikpapan gitu Iya, kan, karena jujur saya pun baru pertama kali melihat ada karya seperti ini selain dari Pinterest yang biasanya orang luar gitu. negeri gitu kan. Jadi memang sekali lagi mungkin Tapi di profil kan aku kasih tuh ya Balikpapan ya. iya, Balikpapan. Ya. Itu juga waktu saya ngeliat kok banyak banget teman-teman Iya. Balikpapan nge-follow kayak Oh, gitu gitu. kan. Jadi memang mungkin pengaruh dari ini juga ya, media sosial Betul. untuk sebagai media promosi Iya. juga seperti itu. Nah, kira-kira kalau ke depan ini Mbak Asri, apa sih, ada harapan khusus nggak sih terkait dengan bidang seni, khususnya dalam seni menggambar yang ada di Kota Balikpapan? Ya harapannya biar bisa berkembang aja, ngikutin seperti di luar, di kota-kota lain gitu. Makin banyak yang suka gambar, nggak cuma gambar deh, apa aja pokoknya Betul. yang positif lah untuk anak-anak muda di Balikpapan gitu. Iya, karena sebenarnya kayak seni gambar gitu sendiri, Tribunersnya sekarang udah nggak di kertas lagi kan, udah nggak di Ya, media medianya digital. udah banyak. Bener, medianya udah banyak. Ada yang di dinding Betul, lah, grafiti. Kemudian juga ada tuh kan yang pasir itu kan. Iya, betul. Dan jatuhnya juga nilai dongkrak untuk dijual pun bisa lebih tinggi. Betul, Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Mbak Asri, Iya, oke. terkait dengan pengalaman Mbak Asri selama ini, mulai dari hobi, kemudian juga dikembangkan, kemudian bisa menghasilkan karya dan produk lain yang kemudian dijual. Ada nggak sih tips khusus atau trik nih supaya kira-kira teman-teman di rumah yang merasa kayaknya aku punya bakat sesuatu tapi nggak bisa mengkomersilkannya gitu, itu ada trik khusus nggak sih dari Mbak Asri? Apa ya? Kalau nggak ada yang instan sih. Benar, setuju. Kalau misalnya ngelihat gitu orang, oh ini udah sukses nih, aku pengen gitu juga. Itu sebenarnya nggak langsung begitu, ada prosesnya gitu. Ini juga aku berapa tahun, 2011 baru mulai suka gambar, dikenal orang-orang, istilahnya orang-orang yang hebat, yang sebenarnya aku awalnya ngefans sama mereka, iya. ternyata sekarang mereka full aku, gitu kan suatu kebanggaan. Bener, ya. betul, Ya betul. itu yang penting ya nggak berhenti belajar, itu aja sih. Iya betul, nggak berhenti belajar dan juga kira-kira mungkin mencari ciri khasnya di mana gitu Betul. ya, supaya bisa jadi Kalau pembeda. Mbak, aku pengen punya karakter sendiri deh, Nah, itu gitu. tuh. Itu ada juga sih beberapa kali yang ngomong gitu. Itu gimana sih Mbak dapatnya? Ya nggak gimana-gimana, dikerjain aja terus, tahu-tahu dapat aja gitu. Mbak kan punya, dia bilang kalau orang ngeliat punya gambar Mbak, udah pasti ini punya Mbak nih, punya Mbak Asri nih gitu. Iya, benar, Biar aku benar. dapat karakter gitu, gimana sih Mbak? Ya gimana ya, aku juga bingung jelasinnya. Aku juga nggak setahun 2 tahun dapatnya langsung dapat karakter gitu, dijalanin aja gitu, nggak sadar juga sih sebenarnya Mbak. Betul. Itu karakter aku gitu kan, nggak sadar, tahu-tahu ya muncul aja gitu. Iya, dan emang nggak bisa dipaksa ya, namanya juga hobi ya. Iya, betul. Namanya juga hobi, dan Jadi dari awal kalau misalnya pengen langsung jebret langsung ada karakter gitu, nggak mungkin juga. Baru awal gambar langsung kecuali berkarakter. niru orang gitu ya. Nah itu, ini pernah juga loh Ditiru ya? bukan ditiru, dicuri. Oh. Gitu, pernah juga sampai bikin kalender. Terus dia beli gitu sekitar, dia juga borong, aku juga heran kan, pikir aku pikir oh ya emang mau diborong gitu, ternyata dia jual lagi, ketahuan sama aku. Oh, Gitu. oke. Tapi ya orang mungkin kalau juga followersnya dari Mbak Astri sendiri, kalau memang udah sering ngelihat, ini kayaknya bukan gambar orang ini deh, ini kayaknya ciri khasnya Mbak Astri gitu, kayak udah dikenal gitu Iya, kan, kalau udah punya ciri khas sendiri gitu. seperti itu. Oke, luar biasa banget ya Tribuners ya pembicaraan kita atau obrolan kita pada hari ini. Ya walaupun saya tidak bisa memetik hikmah apapun, karena saya nggak punya bakat. Hikmahnya mungkin pantang menyerah. Betul, hikmahnya mungkin pantang menyerah, Iya. kemudian juga gali apapun potensi yang ada pada diri gitu ya, dan Ha-ha. juga mungkin kalau bisa sembari juga mencari ciri khas saya itu apa sih Iya, sebenarnya. nanti
pada akhirnya akan keluar sendiri karakter kita gitu. Iya, luar biasa banget ya Tribuners ya. Dan kalau misalnya kan pengen ngeliatin nih, kira-kira mungkin karyanya Mbak Astri secara langsung bisa kunjungi di Instagram Mbak Astri di mana? AS3 Astri. Oke, AS3. Ini nanti editor tolong ya ditulis di bawah sini gitu. Di bawah. Kemudian kemudian kalau misalnya untuk produknya sendiri bisa dilakukan pemesanan atau pembelian di mana nih kira-kira? Ada di Di e-commerce Instagram kan? sih biasanya aku taruh. Oh, oke. Berarti langsung di Instagram situ ya. Langsung di Instagram. Apa ada sistem PO gitu gimana, Mbak? Untuk sekarang aku nggak terima PO, jadi Oke. yang aku bikin udah jadi, posting di feed, siapa cepat dia dapat gitu. Oh, oke. Berarti Rebut-rebut. terbatas ya untuk produknya. Iya, benar. Ini buat kalian Tribuners yang pengen beli ini, saya kasih tahu dulu ya, Mbak Asna sampai hari ini belum ngejual ya. Yang Arjuna nggak dijual. Ya karena dia sendiri juga nggak tahu itu orang beli buat apa. Gitu. Oke Tribuners, dan demikianlah Obsesif edisi kali ini, dan semoga ada insight yang bisa kalian dapatkan dari obrolan Bella bersama dengan Mbak Asri. Untuk itu Tribuners, jangan lewatkan Obsesif edisi lainnya, karena tentu saja kita juga akan mendatangkan narasumber yang bisa memberikan kita wawasan baru, bisa memberikan kita inspirasi. Dan demikianlah Tribuners, Obsesif edisi kali ini, saya Bella Evangelista dan juga Mbak Astri. kita pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.